atau tambah di bidang teologis, waktu kesempatan dan kesempatan kepada Inang Pendeta Lilis Perawati Pamutan. Selamat malam Mama dan Inang. Terima kasih untuk kesempatan ini saya boleh memberikan suatu pemahaman secara teologis tentang pembangunan atau tabak budaya kita orang Batak. Jadi kita akan melihat, saya akan mencoba untuk memaparkan nanti secara biblis yang ditinjau dari Alkitab, tapi juga nanti kita akan melihat di RPP kita sendiri tercantum terkait pembangunan itu. Jadi nanti kita akan boleh belajar bagaimana gereja menyikapi hal ini. Kita boleh lihat kalau dari kembali ke slide 1. Saya beri contoh bahwa saya memberikan sedikit saja di sana, tapi ini salah satu contoh tugu atau tabak. Tadi ada perbedaan, saya juga akan jelaskan apa perbedaannya. Contoh tugu yang dibangun di Bonapasogi kalau kita pulang ke kampung, dan biasanya semakin tinggi tugu itu, maka status sosialnya semakin diakui, semakin hebat. Jadi tugu semakin tinggi, mereka semakin bangga dengan tugu yang didirikan oleh keluarga mereka. Slide selanjutnya, saya boleh mengangkat dulu sedikit supaya kita memahami sebelum masuk secara publika bahwa tugu sebenarnya dalam budaya Batak adalah bangunan paku nenek moyang. Jadi pada leluhurnya itu, di mana tulang belulang mereka dikumpulkan di dalam satu tempat, dikatakanlah itu tugu. Jadi di situ boleh dari beberapa keturunan yang dikumpulkan. Itu pemahaman yang mendasar tentang tugu bagi orang Batak. Kemudian sejarah penduluan tugu tadi sudah disampaikan oleh Maputa Barat. Memang benar Alma mengingat bahwa budaya kita Batak sebenarnya tidak mengenal tugu, tapi tabak. Jadi tabak itu adalah lempengan kalau kita boleh lihat di sini. Tabak atau makam kuburan yang ditinggikan dengan menyusun lempengan tanah di makam orang tua. Jadi semakin tinggi itu berarti sudah saling tua, saling mentua, dan kita mengetahui tingkatan orang mati. Jadi itu susunannya, itu awalnya tabak. Jadi kalau dikatakan tugu itu sebetulnya modernisasi, karena sudah semakin banyak tugu seperti disampaikan tadi, contohnya tugu Monas, tugu yang lainnya juga. Jadi itu mulai masuk ke dalam budaya Batak. Jadi karena tugu kumuan-kumuan, sehingga kalau kita pulang ke Bonapasogi ada tugu Silalahi di tahun daerah Silalahi dan seterusnya. Jadi itu setiap warga biasanya punya tugu sebagai monumen. Sebenarnya itu modernisasi, tapi sudah mendarah-daging kita katakan demikian. Saya akan meninjau dari Alkitab, pertama Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama tugu disebut dengan tiang, atau dalam bahasa Ibrani disebut mezuzah. Berarti tiang yang besar, kuat, kokoh. Itu tugu dalam bahasa Ibrani. Tapi tugu juga diartikan sebagai simbol peringatan dan sebagai pusat peribadahan agama. Oleh karena itu kita boleh lihat beberapa penggunaan kata tugu dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 35 ayat 20 yang mendirikan tugu di dekat kuburan raya. Tapi itu bukan tempat pulang, hanya mendirikan tugu sebagai peringatan saja. Jadi tidak ada unsur pulang tugu di sana. Sebagaimana dengan budaya kita Batak. Yang kedua, Musa juga di dalam Keluaran 24 ayat 4 buat 12 jadi setelah 12 dia mendirikan satu tugu untuk setiap suku, dan itu didirikan adalah untuk mengingat bagaimana perkatakan. Kalau kita baca Keluaran 24 ayat 4 dan ayat sebelumnya, itu adalah perintah Tuhan untuk mendirikan tugu di dalam setiap suku. Tidak ada unsur tulang belulang di sana atau untuk menerima arwah seperti dalam budaya kita Batak. Dan sedangkan terminologi kata tugu dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani yaitu dipakai untuk menuju kepada peringatan atau monumen yang berhubungan dengan orang yang meninggal. Salah satu ayat yang terdapat dalam Perjanjian Baru adalah di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 29, di mana orang Farisi mendirikan tugu orang saleh bertujuan agar dianggap
sebagai orang saleh. Tapi Yesus mengkritik itu. Jadi tubuh itu didirikan supaya mereka terlihat saleh. Itu sebetulnya masih terkait dengan monumen atau sebagai peringatan saja. Oleh karena itu saya boleh katakan Amang dan Inang sebenarnya secara eksplisit Alkitab tidak menyatakan pendirian tubuh untuk mengingat arwah atau untuk menghormati orang tua dan seterusnya. Tapi itu hanya sebuah monumen atau peringatan juga tentang kebesaran dan keagungan Allah yang senantiasa melindungi dan membimbing membebaskan bangsanya. Sehingga jika pembangunan tubuh tidak sesuai dengan kehendak Allah maka harus dirobohkan. Dan itu ada dalam beberapa referensi ayat Alkitab. Jadi tidak ada unsur animisme di sana. Kemudian saya akan memberikan tinjauan Alkitab tentang motif atau alasan pembangunan tubuh. Amang dan Inang, alasan yang utama orang membangun tubuh adalah untuk menghormati orang tua. Ini biasanya yang pertama. Kenapa tubuh dibangunkan? Untuk menghormati orang tua. Sekarang kita lihat Keluaran 20 ayat 12 berbunyi demikian. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut tumbuhmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ini sering dipakai untuk alasan kita mendirikan tubuh tersebut. Kemudian saya akan mengajak arti manang lapatan di Padik Palimahon Hobar Katekismus Dr. Martin Luther yang kita miliki, dokumen akademik yang kita miliki. Kita harus takut dan mengasihi Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka. Si duluan, jala si suku tondok, rohani, itu dalam bahasa Batu. Kemudian, saya akan mengajak tafsiran lebih dalam. Kalau kita perhatikan kata ikon pasangapon, penekanan kata kerja, jadi ikon pasangapon itu kata kerja. Ikon pasangapon kudonatorasum atau hormatilah. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penghormatan hanya tepat diberikan kepada yang dapat merasakan penghormatan itu. Berarti selama orang tua masih hidup, bukan pada tulangnya atau pada tubuh yang dibangun. Jadi saya katakan sekali lagi Amang dan Inang, secara tinjauan teologi jika dikatakan adalah untuk menghormati atau untuk pasangan penaporas ini kurang tepat. Karena kata perintah di situ kata kerja itu ditunjukkan kepada orang yang bisa merasakannya. Kalau namun di luar apa yang dia bisa rasakan, tidak ada lagi. Jadi selama hiduplah harusnya kata ini dilakukan, menghormati. Artinya alasan pertama itu sebenarnya kurang tepat. Kemudian jika ada pemahaman dengan mendirikan tubuh dan menghormati orang tua, sebetulnya mengenal sadar tidak sadar, di sana terselubung di dalamnya unsur memohon berkat atau arwah atau semaut kalau kita sering mendengarkan demikian. Dan ini tentu sudah bertentangan dengan hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain padamu. Jadi yang boleh biasa tidak menghormati orang tua, tapi sebetulnya kalau dikatakan demikian orang lain kan sudah meninggal. Berarti yang orang sudah meninggal ini yang dihormati, kan mendoakan Tuhan. Jadi ini alasan secara tinjauan yang kurang tepat menurut saya. Kemudian kita akan melihat motif pembangunan tubuh yang kedua biasanya untuk mengangkat status sosial keluarga. Salah satu cara untuk mengangkat status sosial yang berkembang saat ini adalah dengan mendirikan tubuh keluarga-keluarga. Kalau kita pulang biasanya kita lakukan itu, yang atau kita bisa melihat itu. Pemikiran yang demikian tentu untuk mencari nama atau kehormatan diri sendiri, sama seperti peristiwa Babel. Kalau kita ingin nama dengan mereka mendirikan bangunan yang tinggi, ada unsur teal di situ, sombong kan? Sehingga Tuhan mencoba kok bahasa mereka. Jadi karena mereka ingin terkenal, dikenal oleh banyak orang, sehingga Tuhan mencoba dengan bahasa mereka dan pembangunan itu tidak terjadi. Jadi kalau pembangunan itu adalah untuk mengangkat status sosial, masa sangat dibiarkan, itu bertentangan dengan yang Tuhan inginkan. Nah Tuhan benar dihubung pihak kehalal dan dari akan dia. Jadi, tapi saya akan katakan ini tidak salah. Nanti kita akan kemudian, berarti tidak boleh. Tidak juga, kita akan melihat tinjauannya. Yang kemudian, sebenarnya gereja HKBP, sekarang kita sampai konteks gereja kita. Gereja HKBP sangat tegas dan jelas memberikan pemahaman dan solusi tentang pembangunan tubuh.
boleh melihat bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian tubuh. Kita boleh melihat Amang dan Inang. Sepertinya ada slide yang tertinggal, saya akan bacakan saja. Jadi sesuai dengan pembangunan RPP kita, pembangunan tubuh itu diperbolehkan jika yang pertama tidak bertentangan terhadap pertumbuhan iman. Itu tertulis Amang Inang dalam RPP kita. Yang kedua, tidak menghalang pertumbuhan ekonomi. Itu dikatakan tadi, sering dibangun tubuhnya tinggi, padahal keluarga banyak yang tidak mampu, tapi dipaksakan. Karena demi ya ini real ini, asal-asal diberi hal, padahal keluarga cukup membutuhkan itu. Sehingga RPP kita mengatakan tubuh boleh dilakukan, tapi yang pertama tidak menghalang pertumbuhan iman, artinya bukan meminta Allah atau semangat. Yang kedua, tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi keluarga. Tetapi yang ketiga adalah tubuh boleh didirikan sesuai RPP HKBP jika di dalamnya tidak ada unsur teral atau kesombongan. Itu sangat jelas tidak boleh itu di RPP kita tertulis. Jadi kalau tiga hal ini dilanggar, tentu sudah menyalahi aturan gereja kita. Dan kemudian mulai dilanjut. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian tubuh. Jadi saya katakan aku bilang secara biblis pendirian tubuh tidak dilarang, tidak apa-apa. RPP mengizinkan, tapi tiga hal tadi jangan sampai disalahgunakan. Itu sangat jelas. Oleh karena itu gereja dapat menyetujui penggalian tulang belulang dan pendirian tubuh jika pertama kuburan itu rusak. Itu tertulis ya teman-teman. Kuburan itu rusak. Jadi kalau kuburan orang tua kita misalnya rusak, kita akan gali dan kita pindahkan ke yang baru. Itu tidak apa-apa. Dan gereja akan ikut di dalamnya. Sehingga kalau kita ingat ada tulang ini baru diambil, lalu belum bisa dilakukan acara, disimpan di gereja. Itu tidak apa-apa. Sesuai dengan RPP kita. Yang kedua, jika ada pelebaran jalan atau banjir atau tanah longsor, jadi daerah itu mau dibikin komplek perumahan, sehingga kuburan itu perlu dibongkar karena itu dipakai misalnya. Itu juga tidak apa-apa sesuai dengan aturan RPP kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya tubuh ini diperbolehkan, yaitu jika tujuannya untuk menyatukan kuburan keluarga yang meninggal. Jadi ada yang meninggal di hutan Samosir, di Pakat misalkan, dan di mana lagi. Lalu mau dipersatukan supaya kalau ziarah tidak banyak tempat yang dikunjungi, tapi ada satu saja. Itu juga diperbolehkan oleh gereja. Jadi asal jangan menyalahi tiga hal yang tadi saya katakan di awal. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian tubuh sesuai dengan iman Kristen kita. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Jangan sampai membuat ini faktor lingkungan kurang sedap pilihan. Jadi dibangun tubuh di sana besar, di sekitarnya rumah-rumah yang hampir roboh. Jadi kuat sekali bangunannya, hampir bisa tinggi angka tubuhi, jauh angka warga hampir saja rubuh. Jadi kalau dibangun tubuh, pilihlah tempat yang mungkin tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Itu kurang baik. Yang kedua, segi biaya. Kita tahu benar atau tidak kalau pembangunan tubuh ini biayanya tidak kecil. Dari hari pertama, hari kedua, dan kita sudah sangat tahu itu biayanya sangat besar. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor biaya. Pemanfaatan dana untuk pembangunan tubuh itu lebih cocok atau lebih tepat digunakan untuk hal yang produktif. Misalnya pembangunan tubuh yang hidup, pembangunan sekolah dari keluarga, koparan tubuh, baru misalnya. Itu lebih berharga. Pembangunan tubuh atau yang lainnya, tapi bersifat produktif, koperasi atau katakanlah pembangunan hal-hal yang lebih mendukung untuk ekonomi sekitar, atau bantuan dari koparan maupun semangat untuk pembangunan jalan subak-subak. Itu lebih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena di antara banyak orang miskin, itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi segi biaya itu perlu diperhatikan. Kalau itu cukup besar dan membebankan keluarga, lebih baik tidak perlu dilakukan oleh pembangunan. Karena kalau di situ atau emang asal masalah kita nanti masuk dalam berbeda neraka, Tuhan tidak suka. Tuhan akan kacaukan. Bahkan yang tadinya mau mempersatukan malah jadi terjadi pergeseran antara keluarga. Kalau sudah itu motifnya, jangan lakukan lagi. Tapi kalau banyak dari kita yang nggak apa-apa, memang nggak apa-apa. Lebih
tidak boleh memberi makanan yang disukai dalam timplak itu. Kemudian ada beberapa syarat dalam Republik kita, bisa kalau saya boleh bacakan nama-namanya karena saya tidak terkenal. Di dalam pemahaman kita juga, jadi supaya tidak bertentangan, tidak boleh juga tadi ditontori lalu diberi makan atau apapun yang disukai dulu ini kan makan ayo saya untuk pribadi lalu nonton besok makan ayo disuruh bego gitu nah itu sudah menyalahi nama ya. Jadi memang tidak ada hubungan kita dengan orang mati lagi selama tinggal kita kadang bersuami sebetulnya, tapi kita sering tidak sadar melakukan itu. Jadi segi iman Kristen kita harus hati-hati, jangan jatuh pada animisme lagi. Dan kemudian saya sampai pada kesimpulan. Hukum Taurat yang kelima, sekali lagi saya katakan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendirian tubuh. Sebab kata hormat pada orang tua adalah wujud dari penghormatan kepada Allah. Jadi hormat orang tua berarti hormat pada Allah dengan cara peduli pada orang sekitar. Jadi untuk apa tubuhnya besar, tapi dia tidak peduli pada orang sekitar, tidak ada artinya. Kemudian memelihara, menghargai, memperhatikan dalam wujud artian yang konkret untuk orang-orang yang masih hidup. Hukum kita yang kelima dilaksanakan kepada orang tua dalam wujud yang nyata yaitu pada masa orang tua itu hidup bukan saat orang tua itu sudah meninggal. Kesimpulan yang selanjutnya, pendirian tubuh diperkenankan apabila dengan maksud dan tujuan. Jadi secara tulis boleh didirikan tubuh dengan maksud yang pertama, bukan untuk menonjolkan diri. Yang kedua, tidak menyatakan adanya penyembahan dan meminta berkat terhadap leluhur. Yang ketiga, pendirian tubuh dipandang sebagai tanda peringatan dan pembangunan sistem kekerabatan antar keluarga. Itu tidak apa-apa. Jadi supaya cucu-cucunya, cicitnya nanti tahu oh ini bukan yang dulu didirikan tubuh itu tidak apa-apa. Sebagai peringatan di monumen tadi kan saya katakan untuk memperingati akan leluhurnya. Sekaligus dimaksudkan agar satu waktu kelak ada keinginan generasi tersebut untuk mengunjungi kampung halamannya. Jadi itu diperbolehkan. Yang selanjutnya, tidak menghabiskan biaya yang berlebihan ketika mendirikan tubuh karena dapat dilakukan apabila ekonomi keluarga dimungkinkan. Tadi saya sudah katakan jangan lakukan pembangunan tubuh jika ekonomi keluarga tidak dimungkinkan. Jadi tidak harus itu, tidak wajib. Kita kan lebih harus takut pada Allah, bukan hanya soal budaya kita. Yang pertama itu tentang hubungan kita dengan Allah. Kemudian sebagai pemersatu keluarga. Pepatah-pepatah tua mengatakan karena pajono jodoh marsi sosos. Jadi kalau semakin keluarga-keluarga ini biasanya banyak pergesekan, kurang enak. Jadi kalau dibangun itu untuk menyatukan mereka. Oh dulu kami orang tua kami sudah berusaha untuk menyatukan kami. Janganlah kita lagi berantem. Kan biasa gitu kalau nunggu di donato wasta, jadi sepakat tubuh perbedaan. Jadi tubuh itu sebetulnya hanya sebagai mengingatkan kita generasi supaya kita terjadi pecahan, jadi permusuhan. Yang kemudian sudah selesai. Saya lupa saya harus selesai. Demikian cerita. Terima kasih menjawab secara teologis tentang pembangunan tubuh. Tepuk tangan buat Amang RJL Huta Barat dan Inang Pendeta Lilis.